Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pito Andri Pandi dari kelas 1A D3 Teknik Listrik dengan nomor BP 2001031022 ingin menjelaskan tentang jawaban soal tugas pada tugas 7, yaitu tentang faktor daya. Sebelum kita menjawab soal, saya ingin menjelaskan dulu bahwa faktor daya listrik adalah nilai perbandingan antara daya reaktif dengan daya nyata. Rentang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Faktor daya listrik dinyatakan dalam cos. Faktor daya berguna untuk mengetahui tingkat efisiensi energi pada suatu beban listrik melalui nilai daya yang tidak terpakai dan terbuang sia-sia selama beban bekerja. Lalu mengapa faktor daya harus diperbaiki? Yang pertama yaitu bila daya nyata tinggi yang tergabung dengan faktor daya rendah tidak dikurangi, maka seluruh jaringan listrik dari pusat pembangkit ke subsirkuit pabrik harus mampu membawa arus beban lebih besar daripada yang diperlukan. Untuk alasan ini, otoritas penyedia listrik memasukkan ketentuan tagihan yang berhubungan dengan besarnya operasi faktor daya yang tinggi pada komersial dan industri. Lalu yang kedua yaitu selain meningkatkan tagihan listrik, instalasi faktor daya rendah akan menyebabkan kenaikan suhu operasi, rugi-rugi, tegangan jatuh, dan efisiensi penggunaan energi listrik menjadi turun. Setelah penjelasan tersebut, saya akan menjawab soal pertama, yaitu buktikan bahwa faktor daya yang jelek menyebabkan rugi-rugi jaringan bertambah besar. A. KHA penghantar yang dibutuhkan juga semakin besar. Yang B. Beban tagihan rekening listrik juga semakin besar karena rekening listrik dihitung per VAH. Soal yang kedua yaitu bila diketahui bahwa daya nominal trafo 500 kVA, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang disearahkan 50 kVA. Lalu tentukan yang pertama yaitu daya hubung singkat PSC. Yang kedua yaitu tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Jawaban yang pertama yaitu PSC sama dengan 500.000 per 0,04, yaitu sama dengan 12.500 kVA. Yang kedua yaitu SCC per 240 sama dengan 12.500 per 240. Dengan hasil yang didapatkan yaitu 52 kV ampere. Yang kedua, bila daya yang disearahkan adalah 50 kVA, maka nilai ini lebih kecil dari nilai rasio SCC per 240. Dengan demikian digunakan solusi ke-1 yaitu kapasitor normal. Soal yang ketiga yaitu bila diketahui bahwa daya nominal trafo 1000 km/A, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang disearahkan 150 kVA. Tentukan yang pertama yaitu daya hubung singkat. Yang kedua yaitu tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Jawaban yang pertama yaitu PSC sama dengan 1 juta per 0,04. Yang didapatkan hasilnya yaitu 25.000 kVA. Yang kedua itu SCC per 240 sama dengan 25.000 dibagi 240 sama dengan 10 kVA. SCC per 120 sama dengan 25.000 per 120 sama dengan 208 kVA. Jawaban yang bagian keduanya, bila daya yang disearahkan adalah 150 kVA, maka nilai ini berada di antara nilai rasio SCC per 240 dan SCC per 120. Dengan demikian digunakan solusi kedua yaitu kapasitor terisolasi lebih. Soal keempat yaitu bila diketahui bahwa daya nominal trafo 630 kVA, tegangan hubungan singkat 4%, total daya yang disearahkan 200 kVA, maka tentukan yang pertama yaitu daya hubung singkat PSC, dan yang kedua yaitu tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik.
Baiklah, menjawab soal pertama yaitu bagian PSC sama dengan 630.000 per 0,04 dan didapatkan hasil 15.750 kilovolt ampere. Dan yang kedua yaitu SCC per 240 sama dengan 15.750 per 120 dan didapatkan hasilnya yaitu 131 kilovolt ampere. Untuk menjawab jawaban yang kedua yaitu bila daya yang disearahkan adalah 200 kilovolt ampere, maka nilai lebih besar dari nilai SCC per 120. Dengan demikian digunakan solusi ketiga yaitu kapasitor dengan reaktor anti harmonik. Untuk soal yang terakhir yaitu bila diketahui kapasitor VAR plus dengan spesifikasi 50 kilovolt ampere R, 440 volt per 50 Hz, dapatkah kapasitor tersebut dipasangkan ke jaringan yang membutuhkan 50 kilovolt ampere dengan tegangan nominal 400 volt per 50 Hz? Mengapa demikian? Maka jawabannya yang itu kapasitor tersebut dapat dipasangkan ke jaringan yang membutuhkan tegangan yang ditentukan karena 50 kilovolt ampere per 440 volt menunjukkan tegangan isolasi kapasitor asalkan tegangan nominal jaringannya adalah 400 volt. Konsekuensinya, semakin tinggi tegangan isolasi kapasitor yang dipasang, maka dari segi ekonomi harga kapasitor semakin mahal. Dengan demikian, apabila tegangan nominal jaringan adalah 400 volt, maka harus dipilih tegangan isolasi kapasitor 400 volt juga. Baiklah, sekian penjelasan video tugas 7 dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.